Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Ini video pembuatan deterjen cair atau deterjen liquid. Nah, pertama-tama tadi kita sudah mengenal bahan-bahan deterjen apa aja yang diperlukan. Nah, ini udah saya tuang ke dalam bak ember. Nah, ini adalah surfaktan 1. Saya tuang di ember yang berukuran besar. Kemudian surfaktan 2 saya tuang di baskom yang berukuran sekitar 2 liter. Kemudian baskom yang pink ini adalah larutan garam ya, airnya 1 liter dan garamnya sekitar 100 gram. Nah, yang ini adalah air panas. Nah, kita ambil air panasnya sekitar 5 liter. Nah, kita lanjutkan. Tuang air panas 5 liter ke dalam bak yang berukuran besar yang berisi surfaktan 1. Sudah 8, kurang 2 lagi karena saya menggunakan gelas ukur yang setengah liter, jadi membutuhkan 10 gelas ukur ini. Nah, ini harus diaduk sampai homogen, diaduk sampai merata surfaktan satunya dengan air panas. Biasanya teknik saya mengudek biar cepat tercampur itu kita udah sebentar saja. Kemudian didiamkan biar air panasnya itu menyatu dengan surfaktan 1 tadi, karena dia bentuknya kotak-kotak gitu. Kemudian lanjut ke yang surfaktan 2. Surfaktan 2 saya tuang di gelas ukur karena agar memudahkan nanti menuang, karena bertahap air garamnya ini dituang ke dalam surfaktan 2. Bertahapnya itu adalah sekitar per 100 ml kita tuangkan. Nah, kita aduk lagi sampai homogen benar-benar, karena ini yang harus menyatu dengan air. Jika tidak menyatu dengan air, nanti deterjennya itu bisa mengendap, endapannya itu putih seperti itu. Ya, bentar lagi ini tercampur secara homogen, tercampur merata. Oh iya, bunda jangan lupa saat membuat deterjen seperti ini kita harus menggunakan masker ya, karena uap dari surfaktan 1 ini bikin panas di hidung. Nah,
SOP-nya adalah saat membuat itu menggunakan masker dan kacamata. Ya, kita cek. Ya, masih belum tercampur. Kita aduk terus. Kita endapkan dulu, kemudian kita mencampur yang ini surfaktan 2 ya. Ini tadi sudah saya tuang air garamnya sekitar 100 ml ya, 100 ml. Nah, ini sudah homogen seperti ini. Kita tuang lagi. Kita aduk lagi sampai homogen. Ini udah homogen lagi. Kita tuang. Kita aduk lagi. Ya. Ini udah saya tuang semuanya tadi secara bertahap. Hasilnya seperti ini ya Bunda. Ini surfaktan 2 tadi. Kita aduk-aduk dulu agar menyatu air garamnya sama surfaktannya. Nah, setelah ini kita campurkan adonan surfaktan 2 ke dalam adonan surfaktan 1. Sebelum kita mencampurkan, kita cek terlebih dahulu. Nah, baiknya surfaktan yang satu ini kita diamkan selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit baru kita campurkan dengan adonan yang surfaktan 2. Nah, seperti ini ya, homogennya itu benar-benar mencampur rata antara air garam dan surfaktan 2. Nah, kita aduk kembali surfaktan 1 agar benar-benar menyampur surfaktan satunya dengan air. Setelah menyampur, nah bisa dilihat ya Bunda nanti ketika praktek sendiri di rumah. Nah, ini benar-benar sudah nggak ada gumpalan-gumpalan, walaupun ada 1-2 ya itu nggak apa-apa gitu. Nah, karena nanti saat proses pengemasan itu akan disaring seperti itu. Oke, saya tuang surfaktan 2-nya ke dalam surfaktan 1. Setelah masuk semua adonan surfaktan 2 dimasukkan ke dalam surfaktan 1. Nah, sudah saya masukkan semua, saya aduk sampai dia benar-benar homogen. Surfaktan 1 menyatu dengan surfaktan 2. Setelah homogen tercampur semuanya, saatnya menuangkan air sebanyak 9 liter ke dalam adonan ini. Nah, karena saya membuat deterjen yang premium ya, kualitas premium, yaitu 15 liter. Tambahan airnya adalah 9 liter. Nah, saya akan masukkan air ini ke dalam adonan. Udah masuk semua, tambahan air 9 liter. Kemudian saya aduk kembali. Nah, saya menggunakan adukan yang lebih panjang karena yang tadi ukuran lebih pendek. Diaduk.
sampai homogen. Diaduk terus. Setelah adonan homogen tercampur menyatu dengan air, kita masukkan garam sedikit demi sedikit ya Bunda. Kemudian kita aduk lagi. Sekitar garam 200 gram sudah saya masukkan ke dalam adonan ini secara bertahap. Selanjutnya masukkan ini bibit, parfum, dan pewarna. Kita masukkan ya Bunda ya. Sebelum dimasukkan, kita kocok terlebih dahulu agar semua bahan yang di dalamnya tercampur menyatu menjadi satu. Oke, saya masukkan ke dalam. Sudah dimasukkan pewarna dan bibit parfumnya, kemudian kita aduk sampai merata. Pemberian garam untuk 15 liter deterjen itu maksimal 600 gram. Ini tadi sudah sekitar 200 gram sudah saya tuangkan ke dalam adonan. Sisanya nanti kita tuangkan secara bertahap ya, maksimal 600 ya. Nah, kalau bisa jangan melebihi 600, karena kalau nanti melebihi 600 gram garam, deterjennya itu akan menjadi kental, sangat kental, seperti jelly. Jadi sulit, nanti akan sulit dimasukkan ke dalam botol atau jerigen. Saya masukkan kembali garamnya sedikit demi sedikit. Kemudian diaduk kembali. Tuang kembali garamnya. Diaduk kembali sampai merata. Nah, kalau cairannya ini sudah mengental, maka saat diaduk ini akan terasa berat karena cairannya bukan encer lagi, tapi dia mengental. Kita cek kekentalan sabunnya. Nah, ini udah mulai mengental ya. Nah, busanya banyak. Aromanya ini adalah aroma sakura. Cek. Nah, udah. Pemberian garam kita lanjutkan nanti. Setelah ini, untuk menghilangkan busa di adonan ini, kita diamkan. Nah, kita tutup sekitar, kita diamkan dengan ditutup sekitar kurang lebih 3 jam. Seandainya selama 3 jam itu belum hilang busanya, ya kita tunggu sampai busanya itu menghilang, dan baru kita cek kekentalan sabunnya. Nah, nanti sabun itu dia cair atau terlalu cair atau kurang kental itu tergantung dari pemberian garamnya. Oke, kita tutup dulu dengan ember. Oke, dengan ember ini ya Bunda ya. Nah, kita tutup sampai sekitar 3 jam. Kita tunggu sampai 3 jam.